Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi di program Gen Z Memilih, satu channel khusus yang didesain oleh IDN Times untuk program edukasi bagi kalian calon pemilih muda yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Karena berdasarkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan daftar pemilihan tetap, mayoritas atau sekitar 60% pengguna hak suara di tahun depan itu berusia antara 18 sampai 40 tahun, itu artinya kalian. Dan pada episode kali ini, kalau kalian sudah melihat promo kita akan ngobrol dengan salah satu aktivis yang dulu menjadi ikon aktivis di tahun 98, tetapi kemudian masuk ke dalam politik praktis dan sempat menjadi anggota DPR, tetapi baru-baru ini menjadi sorotan karena yang bersangkutan mendatangi salah satu kediaman yang mana sering disebut-sebut sebagai tokoh atau dalang pada peristiwa tahun 1998. Padahal dulu bintang tamu kita ini adalah orang yang sering menjadi incaran atau buronan dari Orde Baru. Saya Santi Dewi mempersilahkan atau welcome bintang tamu spesial kita, politisi PDIP Budiman Sujatmiko. Halo, selamat sore Mas Budiman. Halo, sore Santi. Ya. Nah, itu dia tadi ini Sobat Milenial, bintang tamu kita, narasumber kita pada hari ini Mas Budiman. Ya. Sebelum saya ngobrol sama Mas Budiman, saya mau ngingetin kalian untuk ikut berpartisipasi dalam program Gen Z Memilih. Ya. Silahkan kalian bisa klik di genzmemilih.idntimes.com atau memilih.idntimes.com, maaf. Nanti kalian di sana ada beberapa opsi yang bisa kalian klik di situ. Tinggalkan pertanyaan kalian mengenai pemilu 2024 dan setiap akhir bulan akan ada hadiah berupa uang tunai bagi kalian yang terpilih gitu. Oke, Mas Budiman, saya mau langsung aja nih karena sebelum ngobrol dengan Mas Budiman hari ini, saya udah sempat nonton wawancara Mas Budiman di 2 podcast sebelumnya. Oke. Dan saya mau memfollow up beberapa pertanyaan dari podcast itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ngelihat rekam jejak Mas Budiman itu yang panjang sebagai aktivis di tahun 98, dan Anda kan pernah ditangkap 6 kali ya? Oh, zaman saya SMA karena diskusi, kemudian mendirikan demo, partai. Enggak, jauh sebelum itu, bikin demo, terus mendampingi petani yang dirampas tanahnya, banyak saya melakukan advokasi petani, kemudian diskusi, kemudian bikin partai, macam-macam lah kenakalan masa remaja saya. Kenakalan dalam pengertian bukan miras, tapi ya politik lah, politik zaman itu ya. Iya, itu ditangkap ketika di rezim Orde Baru berarti itu ya? Iya, zaman SMA 87, kelas 1 SMA jika tidak keliru, kemudian kelas 3 SMA 88, kemudian waktu sudah kuliah ditangkap demo di Jogja. Itu berarti ditangkap, dilepas, lalu ditangkap lagi 24 gitu ya? jam, ditangkap 24 jam, diinterogasi begitu ya. Dilepas lagi, kemudian ditangkap di Surabaya gara-gara membela petani yang waktu itu mengadu ke DPR di Jawa Timur. Kemudian juga ditangkap di Cilacap gara-gara saya sedang mengadvokasi petani yang tanahnya sudah puluhan tahun dirampas oleh perkebunan tahun 91 atau 92 lupa. Begitu, kemudian tahun 96 terakhir, nah itu agak serius karena kemudian itu diadili betul-betul, mungkin dianggap kebangetan udah berkali-kali ditangkap ya, 96, dan disitulah saya diadili dan mendapatkan vonis 13 tahun.
Oke, itu waktu pas vonis 13 tahun tuh karena mendirikan partai Didirikan PRD tahun 96 tanggal 22 Juli. Dan dianggap sebagai dalang utama kerusuhan tanggal 27 Juli. Yang itu akan jatuh peringatannya besok. Betul, kira-kira gitu. Kalau ada kerusuhan kan waktu itu membela kantor PDI. Jadi disitulah kemudian saya dianggap dalangnya, sehingga kemudian ditahan bersama teman-teman saya. Begitu. Dan kemudian mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Abdurrahman Wahid ya. Dari Gus Dur pada tanggal 10 Desember tahun 1999, almarhum Gus Dur. Pada waktu itu beliau baru terpilih sebagai presiden, dan kemudian memberikan amnesti kepada tahanan-tahanan politik, sehingga kemudian dengan saya dikasih amnesti dengan teman-teman, saya dianggap tidak bersalah. Keputusan yang pernah menghukum kami, yang memvonis kami belasan tahun, itu dianggap salah, sehingga kemudian dicabut. Bukan diampuni ya, bukan grasi ya. Oke, oh ya, kalau grasi kan berarti mengakui, memberikan pengakuan. Tetap dianggap salah, tapi diampuni. Kalau amnesti, keputusan yang menganggap kami bersalah itu dihapus. Oke. Santi bedanya. Oke, baik. Nah, kemudian karena saya pernah ditawari grasi sebelumnya oleh Presiden Habibie, dan saya tolak, dan kita tetap memilih di penjara. Kita nggak mau bebas. Karena dengan grasi tawarannya, daripada saya bebas dengan teman-teman bebas. Tapi dengan mengakui dengan perbuatan, dianggap bersalah ya saya nggak mau. Oke. Dan tapi kemudian itu kan merupakan sejarah perjalanan hidup Mas Budiman ya, yang begitu akrab dengan represi di era Orde Baru gitu. Tapi kemudian pada pekan lalu Mas Budiman mendatangi rumah Pak Prabowo Subianto yang ketika itu, saya tahu isu ini sudah lama ya, artinya kalau mau membahas ini lagi seharusnya tidak di tahun ini, karena 2009 kan Bu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo ketika itu. Sebagai cawapresnya. Betul, tapi ketika kemudian yang mendatangi langsung adalah Mas Budiman, itu kemudian memori publik tuh keinget lagi gitu loh Mas. Pertanyaannya tuh adalah, Bu Mega juga korban represi loh dalam peristiwa 27 Juli. Hak politiknya dicabut, kantornya diserbu, pendukung-pendukungnya ditangkap. Ibu Mega juga dipanggil ke kejaksaan, diperiksa. Hak politiknya sampai bukan cuma beliau, tapi anak-anak Bung Karno. Jadi juga korban represi Orde Baru. Dan Bu Mega bisa berdamai dengan itu. Oke. Nah, kalau kembali untuk bagiannya Mas Budiman, apa alasan Mas Budiman sampai perlu menemui Pak Prabowo dan mengesampingkan semua kejadian di masa lalu itu, Mas? Karena kalau kamu tetap gak bisa move on dari cinta pertamamu, kamu tidak akan pernah mendapatkan suami yang lebih berhak. Dan iya loh. Kalau ada orang mengatakan kamu gak boleh dengan orang lain misalnya gitu ya. Ini kan walaupun saya nggak bicara soal perkawinan di sini ya. Kamu nggak boleh pernah dengan orang lain karena kamu kan pernah punya cinta pertama. Bagaimana kamu akan melihat dunia? Bagaimana kamu akan berkembang melihat keadaan? Saya ingin mengatakan bahwa melupakan masa lalu tidak. Tapi menyiapkan masa depan juga jangan dilupakan. Menyiapkan masa depan bagi banyak orang, bagi bangsa ini, yang memang pertama kita akan pemilu pasti, peristiwa politik pemilu di 2024. Kedua, pemilu di 2024 ini adalah dalam dunia yang sedang bergejolak. Dan kita harus butuh persatuan. Walaupun dia pernah menjadi lawan politik yang keras katakanlah di masa lampau. Begitu. Walaupun waktu zaman Orde Baru dengan Pak Prabowo bukan lawan politik saya kan bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan prajurit saja. Lawan politik saya ya Pak Harto kan begitu kan. Dan sudah jatuh kan beliau kan, itu sudah reformasi. Pak Prabowo dan yang lain-lain ya prajurit. Ya, tapi itu sempat dibahas memori masa lalu itu dengan Pak Prabowo ketika pertemuan. Iya, pernah dibahas dan kita sampai pada kesimpulan bahwa ya pada akhirnya kita dulu berhadapan karena kita justru mencintai Indonesia dari perspektif masing-masing. Beliau menganggap ini sebagai tugas negara dari pemerintahan Orde Baru. Saya menganggap bahwa pemerintahan Orde Baru ini sudah tidak amanah, sudah tidak relevan lagi untuk Indonesia, harus diubah sistemnya, politiknya menjadi demokratis, dan kami berhadapan meskipun saya sebenarnya tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau, tidak pernah. Oke. Tapi kenapa bisa ujuk-ujuk datang di tanggal 18 Juli ke rumah Pak Prabowo? Itu awal mulanya
mengapa harus Mas Budiman mendatangi kediaman Pak Prabowo, dan itu kan disambut full tim ya Mas ya. Artinya ada, kalau saya memandangnya, publik memandangnya, ada ekspektasi tertentu dari kunjungan Mas Budiman itu waktu kalau full tim ya itu saya anggap sebagai apresiasi ya dari beliau ya. Saya sendiri tidak membayangkan bahwa akan full tim begitu ya. Saya pikir ya pertemuan cuma 2, paling banter 10 orang begitu, tapi ternyata banyak. Tapi yang saya ingin katakan begini Santi, saya ingin katakan bahwa kenapa pada akhirnya harus mendatangkan beliau. Pertama, saya sebenarnya pernah ketemu beliau tuh 3 kali sebelumnya loh. Sejak reformasi ini, pertama tahun 2002, waktu saya menemui teman saya yang sekarang sudah jadi Wakil Menteri Kominfo, mewawancara Pak Nezar, mewawancara Pak Prabowo, saya diajak untuk menemani dan sekalian ngobrol selain wawancara itu. Selain berwawancara, kemudian ngobrol 2002 jika tidak keliru. Tapi di saat itu sudah tidak ada baper-baper lagi tuh, ketika mendampingi Pak Nezar wawancara Pak Prabowo waktu itu? Atau saya ini orangnya bukan pendendam ya. Saya ini orangnya bukan pendendam, Santi. Tapi waktu itu saya bersama Nezar selain wawancara bertanya banyak hal juga yang off the record ya, yang off the record tentang peristiwa penculikan segala macam. Saya bertanya pada beliau, di mana teman-teman saya, ya kan? Dan beliau katakan yang saya ambil sudah saya lepas semua. Yang saya pengakuan Pak Prabowo 2002 tuh. Di luar wawancara resminya Nezar pada waktu itu dengan sebuah majalah, ngobrol, ya saya ambil, sudah saya lepaskan semua. Itu 2002, kemudian bertemu lagi 2009, tatkala Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati yang juga merupakan korban represi politik, bukan cuma saya. Dan Bu Mega kemudian bahkan mengajak Pak Prabowo menjadi wakil presidennya, calon wakil presidennya tahun 2009. Dan saya kebetulan dipercaya menjadi ketua koordinator Badan Pemenangan Saksi Pilpres, meskipun pada akhirnya kita gagal memenangkan Pilpres pada waktu itu. Kemudian bertemu lagi sekitar setahun yang lalu, jika tidak keliru saat beliau sudah jadi Menhan, kita berbicara soal perlunya tentara ini melakukan modernisasi teknologi dan kemudian mereview kembali doktrin pertahanan kita di tengah dunia yang sedang berubah begitu, dan kita nggak bisa dengan cara-cara lama. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan dari ini berarti pertemuan keempat ya? Jika tidak keliru pertemuan keempat paling sedikit, mungkin kelima ya, saya nggak tahu yang keempat. Mungkin waktu zaman dengan Bu Mega, saya pernah 2-3 kali ketemu lah gitu ya. Tapi kan bedanya antara pertemuan yang kemarin yang diterima full tim dengan pertemuan sebelumnya adalah itu disorot media, publik, dan publik tahu ada pertemuan itu Mas Budiman, sehingga sempat menjadi headline dan pembicaraan di ruang publik gitu. Sampai ada muncul nih, nama Mas Budiman tuh viral di Twitter waktu itu ya. Gitu ya? Iya, dan muncul lagi tuh tweet-tweet lamanya Mas Budiman, aku bacain, nanti mungkin bisa ditampilkan ya oleh tim ketika tayangan ini nanti muncul di YouTube gitu. Jadi ini Mei 2019 aku bacain ya Mas Budiman. Mas Budiman pernah nge-tweet gini nih, Prabowo produk gagal manusia Indonesia. Kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh gitu. Lalu ketika setelah berbincang dengan Pak Prabowo di rumah beliau di kediaman di Kertanegara selama kurang lebih 3 jam ya. Produk gagal karena pertama kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo punya visi, punya misi. Tapi kenapa selalu gagal mewujudkannya? Kenapa dulu waktu zaman Orde Baru tidak bersama-sama kita? Kenapa malah berhadapan dengan kita? Itu gagal mengambil sikap kan pada waktu itu. Ya, saya anggap itu adalah kegagalan utama beliau pada waktu itu kenapa tidak bersama gerakan pro demokrasi saja. Kan begitu kira-kira. Pernyataan itu memang sah-sah dan saya katakan. Kemudian soal banyak yang melakukan kebodohan, kenapa Pak Prabowo dalam politiknya, apapun visi beliau, kenapa banyak pendukungnya mengeluarkan ujaran-ujaran, kampanye-kampanye yang menurut saya nggak relevan dengan program visi misinya, tidak mencerminkan visi misinya. Saya katakan bukan Pak Prabowo yang bodoh, tapi kenapa cara memberikan dukungannya bodoh untuk orang yang menurut pengakuannya punya visi misi yang maju untuk Indonesia. Dan saya pikir tapi kenapa cara menyampaikan bodoh? Disitulah saya menyatakan pada waktu itu. Tapi kan pendukungnya satunya lagi dari pihak Pak Jokowi juga nggak kalah sengit tuh kalau mengingat kembali momen 2019 ya Mas Budiman. Ya pada akhirnya memang pada waktu itu pertarungan politik 2014, 2019 yang kemudian berpuncak sebenarnya di Pilgub 2017 memang pada akhirnya menimbulkan suasana panas. Akhirnya apa? Santi, saya melihat ini harus diredam. Model-model kampanye polarisasi harus diredam.
Karena apa? Ada hal yang lain yang sekarang kita hadapi kan 2019 terakhir ya Pilpres ya. Betul. Sebelum Covid waktu itu ya. Belum Covid itu baru kita rasakan Maret awal 2020, iya. awal tahun 2020. Dan pada akhirnya ternyata saya melihat polarisasi yang sedemikian tajam itu berhasil diredam. Meskipun kita menghadapi krisis yang jauh lebih gawat daripada krisis politik. Karena mengalami pandemi, dan ternyata salah satu yang kita lihat atau setidaknya saya lihat kita berhasil dan sukses mengatasi krisis yang sangat berat itu pengakuan Pak Jokowi juga adalah ya salah satunya adalah karena Pak Jokowi berhasil fokus pada masalah-masalah solusi-solusi teknis akibat pandemi, tidak lagi dibebani dengan politisasi atas pandemi itu dan solusinya yang akhirnya membuat kita jadi berhasil dan sukses menyelesaikan masalah pandemi ini meskipun kita tanpa lockdown ya. Salah satunya adalah karena Pak Jokowi berhasil dan Pak Prabowo berhasil diyakinkan untuk bergabung dalam pemerintahan nasional kita dan akibatnya apa? Salah satunya berkontribusi kepada keberhasilannya Pak Jokowi mengatasi pandemi dan pada akhirnya juga bisa membuat ya lumayanlah pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat recovery, pemulihan dan sekarang Pak Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan sekitar 90% dan ini tertinggi di dunia. Iya, selama presiden yang di akhir jabatannya ya. Apalagi di periode kedua jabatannya biasanya kan malah turun. Beliau justru sukses. Nah, saya melihat ini terlalu sebentar nih untuk kita menghadapi situasi yang stabil ini. Saya ingin berlanjut beyond pasca 2024. Kira-kira begitu, Santi. Jadi maksudnya apa? Mas Budiman, ini saya mengulangi lagi pertanyaan waktu pas di podcast yang waktu pernah ini ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi, berarti artinya Mas Budiman menawarkan proposal kepada Pak Prabowo bahwa sebaiknya disandingkan dengan Mas Ganjar gitu? Saya tidak berbicara soal proposal itu. Saya nggak bawa proposal itu. Saya cuma bilang, bagus sekali Pak kalau kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kalau Bapak ini bisa lagi ketemu, Bapak kan udah sering ketemu dengan Pak Jokowi, apalagi menterinya, begitu ya. Bagus sekali kalau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega dan siapa tahu coba tolong bawakan agenda persatuan nasional. Toh kita juga udah bersatu selama ini dan baik-baik saja dan ini menopang kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ketimbang bersaing, ketimbang berkompetisi, kenapa tidak berkolaborasi saja? Dibicarakan dengan Ibu Mega, tentu saja ada Pak Jokowi juga. Dan menurut saya ini penting untuk disampaikan. Bahwa itu belum terjadi, ya mungkin karena ada prosedur politik organisasi yang saya pahami itu ada, begitu ya. Nah, saya kemudian berpikir kan, memanfaatkan saya yang memang tidak akan nyalek dan memang tidak berencana untuk nyalek, tidak ada dalam struktur, dan kebetulan ya saya yang bukan siapa-siapa, saya pikir saya akan bisa leluasa. Apakah itu direspon atau tidak oleh Pak Prabowo, ya saya nggak tahu juga pada waktu itu. Tapi nyata kemudian kan direspon dan kemudian menjadi isu ya, menjadi viral gitu ya. Saya pikir ini bagus-bagus saja dan kata-kali kemudian menjadi isu begitu. Dan saya harapkan Pak Prabowo untuk bisa bertemu Ibu Mega dan Pak Prabowo mengatakan, ya saya sudah lama pengen ketemu Ibu, sudah lama pengen ketemu Ibu Mega ya sudah. Dan pada waktu itu kebetulan Mbak Puan juga memberikan respon toh, ya biasa-biasa aja silaturahmi, tinggal nanti Mas Budiman lapor saja, ya saya nggak keberatan untuk laporan, begitu. Oh jadi artinya Mas Budiman belum membagikan hasil obrolan dengan Pak Prabowo? Saya sudah ketemu lewat telepon, lewat pertemuan dengan Pak Hasto, dengan Mas Bambang Pacul juga sudah telepon, tinggal nanti dengan Mbak Puan barangkali gitu. Gitu. Tapi pernyataan Mbak Puan juga yang menarik itu adalah bahwa kan Mas Budiman mengakui datang ke sana inisiatif pribadi, tidak atas nama PDIP. Tidak, pasti. Tapi menariknya Mbak Puan mengatakan bahwa kami tidak merasa mengirimkan utusan khusus ke rumah Pak Prabowo. Tidak bertentangan kan? Dan pernyataan saya dengan Pak Prabowo dengan Mbak Puan nggak bertentangan kan? Oh jadi ini maksudnya tidak ada. Saya juga tidak diutus oleh siapa-siapa. Itu inisiatif saya pribadi. Tapi di sisi yang lain, elit yang lain, Bang Komarudin Watubun mengatakan bahwa
ini Budiman kayak nggak paham organisasi gitu. Oh iya, Masa datang ke sana sebagai inisiatif pribadi lalu dipandang bukan PDIP, ya nggak mungkin lah orang bisa berpikir seperti itu gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti kan akan ada dipanggil saya rencananya. Oh, pemanggilan tetap ada? Saya dengar katanya akan dipanggil 15 Agustus yang saya baca di berita ya. Oke. 15 Agustus saya akan dipanggil dan ya tentu saja saya akan hadir, dipanggil. Walaupun saya udah ngobrol secara informal dengan beberapa DPP begitu dengan. Ya. Respons DPP waktu pas pembicaraan informal itu apa, Mas? Ya, kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya Pak Hasto, Mbak Puan, Pak Jarod Saiful Hidayat, kemudian siapa lagi? Mungkin Pak Syukur Nababan ada wawancara di media ya. Ya dalam tanda kutip ini pertama jelas tidak berbicara Budiman akan keluar di PD Perjuangan, pasti tidak ya. Okay. Ya. Dan kedua ya nanti akan diminta penjelasan saja oleh partai. Begitu. It's okay. Oke. Jadi kalau misalnya dari hasil pertemuan dengan Pak Prabowo itu dikenai sanksi gitu oleh DPP, Mas Budiman siap? Saya kira nggak ada masalah ya, apapun sanksinya ya, dari teguran ringan sampai teguran berat ya. Atau konsekuensi paling berat dianggap pemecatan misalnya begitu ya. Saya nggak tahu kalau pemecatan, saya kurang tahu apakah itu sampai jauh itu ya. Saya kira ya tentu sudah saya hitung konsekuensinya, Santi. Sudah saya hitung bahwa kalaupun sampai pun ya, misalnya saya dipecat nih kira-kira ya. Tapi saya setidaknya sudah berhasil mengirim pesan kepada publik ya bahwa pemilu 2024 bukan pemilu yang biasa-biasa saja. Kita semua nih milenial Z yang tadi 60% pemilih punya tanggung jawab untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat secara politik dengan selisih kemenangan yang sangat tinggi. Ya menurut saya harus meneruskan agenda-agenda Pak Jokowi yang belum selesai, jauh masih belum selesai. Oke. Tapi kalau Mas Budiman sempat juga menyaksikan pernyataan Pak Prabowo ya di satu wawancara dengan jurnalis senior dengan Mbak Najwa Shihab waktu itu. Pak Prabowo mengatakan secara belak-belakan bahwa ya tadinya saya berharap bisa bekerja bareng beliau tadinya gitu, Mas Ganjar. Gitu. Tapi sudah keburu dicalonkan oleh PDIP gitu. Berarti kalau tadi Mas Budiman mengatakan pengen punya visi menyatukan dua nasionalis itu, tidakkah itu sudah terlambat gitu loh, Mas? Karena kan sebelumnya kalau tanpa perlu dibujuk-bujuk pun memang Pak Prabowo sudah mau meminang Mas Ganjar, cuma udah keburu istilahnya apa ya, dideklarasikan duluan lah oleh PDIP. Oh iya. Pertama politik itu dinamis, sampai pendaftaran di KPU juga tentu saja masih ada terbuka, kecuali udah didaftarkan secara resmi di KPU ya. Perubahan itu kan bisa jadi tindak pidana ya Santi ya. Jadi menurut saya ya dinamika politik bisa saja sangat terjadi. Oke, jadi maksudnya artinya bisa saja misalnya pasangan Ganjar Prabowo ini masih bisa terwujud, ada peluangnya gitu. Ya itu silakan dibicarakan di luar kalau itu di luar kapasitas saya. Kalau itu di luar kapasitas saya. Tapi berkunjung ke Pak Prabowo dan berbicara soal tantangan-tantangan ekonomi, politik, geopolitik, strategi dan geostrategi, menurut saya itu masih dalam hak saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya. Ya. Soal nanti padu padannya itu bagaimana? Itu di luar kewenangan saya. Kira-kira. Tapi satu hal yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo tidak bisa diabaikan dalam agenda kebangsaan ke depan. Tidak bisa dianggap tidak ada dan banyak yang bisa kita jembatani dengan beliau. Begitu. Oke. Kemudian kan waktu ketika melakukan jumpa pers dengan Pak Prabowo ya, Mas Budiman memberikan pujian. Dan pujian itu dimaknai banyak sekali gitu ya oleh teman-teman mahasiswa yang sempat ngobrol sama saya itu. Ada yang sebagian merasa kecewa, ada sebagian kolega Mas Budiman dari keluarga yang aktivis yang dulu belum kembali juga mengatakan kekecewaannya gitu. Kok dulu yang menjadi bagian dari kita malah mendatangi tokoh yang dikatakan dalang gitu. Lalu aku ngutip nih pernyataan Mas Budiman waktu disampaikan di jumpa pers itu ya. Saya apresiasi dan ajak Pak Prabowo, ayo jalan terus gitu. Mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Jadi harapannya nih dari Mas Budiman seperti apa? Karena ternyata toh masih ada ketidakpuasan dari keluarga para aktivis yang belum kembali gitu anggota keluarganya. Saya juga sebelum bertemu Pak Prabowo, mungkin Santi
harus saya kasih tahu lewat forum ini, saya juga saya diskusi dengan beberapa korban penculikan. Saya diskusi. Oke, lalu apa yang Mas Budiman katakan kepada mereka? Ya, saya mau bertemu, sama bicara seperti ini, gimana menurut kalian? Responnya? Ada yang setuju, Oke. ada yang maklumi, ada yang skeptis. Tapi setidaknya yang dulu di PRD di PRD, begitu yang saya dapat dari mereka. Begitu yang saya dapat dari mereka. Ada yang setuju, ada yang oke, maklum meskipun belum menyatakan persetujuan, ada yang skeptis. Skeptis karena apa, Mas Budiman? Ya, waktu itu minoritas yang skeptis. Ya skeptisnya ya belum selesai masalahnya begitu ya. Menurut saya, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan dengan satu cara, ada banyak cara lain bisa kita selesaikan. Kira-kira begitu satu. Oke. Tapi mayoritas sebenarnya mereka setuju. Mayoritas setuju. Ya, setidaknya yang saya temui ya. Jadi saya udah diskusi dengan mereka. Saya udah diskusikan dengan mereka dan ya layak untuk dicoba. Mengapa mereka akhirnya memberikan persetujuan setelah diyakinkan oleh Mas Budiman? Apa yang Mas Budiman sebenarnya ya, menurut yang ini yang nggak banyak disampaikan, orang nggak banyak tahu. Tanpa saya harus ngomong pun, sebagian dari mereka merasa bahwa persoalan kami jangan dijadikan isu politik 5 tahunan. Untuk kemudian ketika kita ada mau pesta demokrasi untuk membangun Indonesia ke depan, luka kami yang nggak pernah disembuhkan itu dipakai untuk orang-orang yang juga tidak pernah peduli kami, untuk seolah-olah peduli 5 tahunan. Itu kira-kira. Dan itu sudah saya dapat penjelasan itu lama. Oke. Ya, ingat ya pernyataannya. Jangan pernah luka kami dijadikan isu 5 tahunan, tapi sesungguhnya tidak pernah sungguh-sungguh disembuhkan. Tapi terus dipakai untuk pihak-pihak yang sebenarnya juga tidak pernah peduli kami. Padahal ada agenda untuk membicara masa depan. Kira-kira itu kalau saya rangkum pendapat sebagian teman-teman. Oke. Menarik karena Partai Gerindra pun berpendapat hal yang sama. Sekjennya Mas Ahmad Muzani juga menyebut bahwa itu adalah isu yang terus direproduksi ulang tiap 5 tahun sekali. Isu terkait Pak Prabowo sebagai... Saya sendiri nggak tahu pendapatnya Pak Ahmad Muzani. Yang saya dengar adalah pendapat teman-teman saya sekitar 10 tahun ini. Oke. 10 tahun ini. Oke, Mas Budiman, maaf bukan ini karena saya ya, iya, bukan karena saya. Ini karena kebetulan kan Pak Jokowi mempunyai program penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial gitu. Betul. Dan dari obrolan Mas Budiman dengan keluarga itu sebenarnya harapan dari mereka? Saya tidak dengan keluarga, tapi dengan orang-orang yang langsung dengan orang-orang yang mengalami langsung. Ya, langsung mengalami. Karena mereka teman-teman saya. Mereka meresponsnya bagaimana dengan program ini? Maaf agak sedikit menyimpang terkait itu. Mereka ini aktivis-aktivis. Pejuang-pejuang pemberani, dengan resiko-resiko yang tertinggi yang pernah mereka alami. Menurut saya, mereka tahu dan sadar. Mereka ini pembaca buku, diskusi. Teman saya sejak tahun 90-an di Jogja, di Jogja kebanyakan. Yang mereka tahu betul, mereka baca sejarah, mereka baca politik, bahwa kompleksitas masalah penyelesaian pelanggaran HAM ini di Indonesia ini tinggi, rumit. Mereka belajar tentang bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM di Argentina, di Brazil, di Afrika Selatan, di banyak tempat, di Timor Leste juga segala macam. Mereka ada orang-orang pemberani dan cerdas-cerdas, pembelajar-pembelajar, dan mereka tahu bahwa mereka tidak boleh terus-menerus tidak boleh terus-menerus memaksakan hanya satu pendekatan. Peta politik, perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan-kekuatan di masyarakat yang ada di Indonesia yang beragam ini memang melihat program Pak Jokowi adalah yang paling optimal untuk dilakukan. Yang paling optimal untuk dilakukan. Begitu. Tapi Mas Budiman merasa dalam tanda kutip diperalat begitukah, dalam artian gini, karena kan ini Mas Budiman datang ke kediaman Pak Prabowo yang dipersepsikan orang yang melakukan pelanggaran HAM di masa lalu gitu ya. Lalu dengan Mas Budiman datang dianggap tuh kan Mas Budiman saja yang dulu pernah menjadi bagian dari represi. Itu diperalat oleh siapa? Ya, I don't know, bisa saja dipersepsikan begitu kan, artinya itu kan artinya sudah ada pemaafan gitu. Saya gini ya, dulu orang mengira ketika saya bikin PRD diperalat oleh siapa, enggak.
Oh, oke. Itu adalah hasil diskusi di antara orang-orang remaja Indonesia, mahasiswa Indonesia umur 20 tahunan yang berpikir independen, membaca buku, menulis, berdebat, kemudian mengorganisir demo, digebukin, kena popor, kena gas air mata. Yeah. Itu adalah hasil kristalisasi ide-ide. Jadi saya agak bingung kalau ada asumsinya Budiman itu diperalat. Atau teman-teman saya yang cerdas-cerdas dan berani-berani itu diperalat. Menurut saya, memangnya dunia macam apa sih di Indonesia sehingga anak-anak mudanya seolah hanya alat saja? Kenapa mereka tidak pernah melihat bahwa apa yang kami pikirkan adalah hasil independensi pemikiran kami? Apapun. Zaman kami bikin PRD, zaman saya bikin undang-undang desa, dan sekarang saya mendatangi Pak Prabowo. Kenapa harus berpikir bahwa itu diperalat? Kok sepertinya menghina anak muda Indonesia gitu? Enggak. Jangan taruh kacamata yang mungkin pernah dipakai oleh orang lain, taruh di kita. Saya nggak mengatakan kita istimewa, enggak. Ada banyak orang seperti kami yang berpikir karena nurani, pikiran, analisis. Kalau andai nih, andai kami hanya disuruh, dibayar, diperalat, diiming-imingi, misalnya kami melakukan semua dalam perjalanan hidup kami karena itu, saya sudah kaya raya. Tapi memilih tidak menempuh jalan itu maksudnya? Kepikiran untuk memilih jalan itu pun enggak. Bagi kami itu menghina akal sehat kami. Hidup kita cuma sekali. Berharga untuk sekedar jadi alatnya orang. Kami mau jadi alat pikiran kami sendiri. Oke. Tapi sebelum mendatangi kediaman Pak Prabowo itu sempat ngobrol dengan internal PDIP dulu nggak sih, Mas? Enggak. Nggak sama sekali? Karena masalahnya adalah, jika seperti katakan Santi tadi ya, yang saya mau datangi bukan sekedar kompetitor PDI Perjuangan, bukan itu. Tapi kan juga pernah berhadapan dengan saya, dengan teman-teman. Iya kan? Iya. Ya, saya lebih baik diskusi dengan teman-teman yang pernah berhadapan langsung. Saya sendiri kan di penjara waktu itu ya. Jadi menurut saya diskusi dengan mereka. Mereka lebih punya hak untuk saya dengar suaranya. Dan suaranya sebenarnya sudah lama saya dengar. Yang seperti saya katakan tadi. Kami yang mengalami saja. Melihat sesuatu yang lebih jauh, agar Indonesia itu dibenahi lebih banyak. Karena kami kan waktu kami berjuang punya motivasi, punya cita-cita. Bahwa itu kemudian kesandung sama kepopor, keculik, ketahan, ya itu resiko. Nah, kami tidak mau terdistract. Kami tidak mau teralih bahwa agenda-agenda besar bagi perubahan dan transformasi Indonesia itu bagi kami hal yang taktis, tidak boleh mengalahkan hal yang strategis. Bahwa dalam persoalan taktis kemudian kita berbenturan, ya betul. Ya, udah ada hal strategis yang lain mau kita coba benahi, kira-kira gitu. Tapi kan nggak mungkin dong Pak Prabowo menerima dengan full tim Mas Budiman tanpa melihat Mas Budiman sebagai salah satu politisi senior di PDIP gitu loh, Mas. Enggak lah, saya bukan saya katakan waktu konferensi pers, saya ini bukan siapa-siapa. Iya. Coba siapa saya? Saya warga negara seperti Santi. Sama, saya bukan pejabat publik. Bukan pengusaha kaya raya. Dulu pernah jadi pejabat publik. Ya dulu setiap orang juga pernah menjadi sesuatu. Ya, tapi sekarang saya bukan siapa-siapa. Saya tidak, tanda tangan saya, ketok palu saya tidak ada artinya apa-apa bagi orang banyak. Biasa-biasa saja. Saya orang biasa yang pernah dulu berhadapan dengan beliau dan sudah mengendap 23 tahun, sudah demokrasi, ya, sudah demokrasi. Dan kemudian saya melihat gestur beliau ketika mau diajak menjadi cawapresnya Ibu Megawati, dan Ibu Megawati bersedia. Padahal beliau juga korban loh. Bu Megawati itu korban loh. Iya kan? Korban dia, bukan cuma kami. Jadi sebenarnya Ibu Megawati sama-sama dengan kami menjadi korban. Ya. Kemudian juga membantu Pak Jokowi sehingga kemudian bisa melewati masa menghadapi krisis pandemi dengan luar biasa, dan tidak ada lagi politisasi karena Pak Prabowo juga tidak di luar pemerintahan, tapi menjadi bagian integral dari pemerintahan. Ya, menurut saya kita kan manusia berpikir. Kita manusia berpikir, kita berhutang pada masa depan, ya. Untuk anak saya, cucu saya, anaknya kamu, cucu kamu, siapapun lah ya, bahwa Indonesia ini harus kita selamatin menghadapi goncangan, konflik-konflik geopolitik yang mungkin bisa berdampak jadi perang.
mungkin menghinggapi kita walaupun atau di depan halaman rumah kita, tapi tetap kita kena imbasnya, konsekuensi ekonominya, krisis pangan, ya Rusia baru saja cabut dari perjanjian pengiriman gandum, biji-bijian, ya, yang itu akan mengakibatkan krisis pangan. Dan saya pernah diskusikan ini dengan Ibu Mega sekitar beberapa bulan yang lalu, bahwa kita akan antisipasi. Nah, keadaan ini akan dihadapi Indonesia ini, nggak kalah ngerinya ketika kita menghadapi pandemi ini. Dulu kita waktu kita menghadapi pandemi kita bersatu nih, Pak Prabowo masuk. Nah, kenapa kita harus berpisah? Entah kami yang di luar kekuasaan atau Pak Prabowo di luar kekuasaan nanti pasca 2024. Saya ingin mencegah itu. Jadi maksudnya apa? Outputnya waktu pas keluar itu terjadi kesepakatan bahwa ayo mari berkoalisi untuk di pemilu 2024. Bukan capres-cawapresnya ya, koalisi partainya maksudnya. Gini, sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya dianggap sebagai pernah ada masa lalu, tapi sedikit-sedikit saya punya lah perhatian sama masa depan. Sedikit-sedikit lah ya, saya punya perhatian masa depan. Dan saya berat dong menyampaikan apa yang problem masa lalu, tinggalan masa lalu, dan juga problem masa depan. Dan menurut saya bertemulah Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, kita bicarakan itu, silakan, bukan saya. Tapi kenapa harus Mas Budiman gitu yang menyampaikan inisiatif itu? Kan banyak yang lain gitu loh, Mas. Dan kalau perlu, kenapa kamu membatasi hak saya? Kenapa saya harus dilarang? Kenapa kalau saya nggak boleh? Dan kenapa saya keberatan? Nanti kemudian ada orang lain, kenapa harus kamu? Ya ada 270 juta orang Indonesia, nanti ada 270 juta alasan untuk mengatakan tidak berhak. Gak bisa kayak gitu. Maksudnya berarti kalau misalnya orang lain gimana, kalau saya gimana memangnya? Ya, karena saya nggak mau disandera dengan ekspektasi bahwa seolah saya adalah penjaga moral. Aku bukan polisi moral. Aku hanya peselancar perubahan. Aku hanya penantang tantangan, aku hanya penghadap tantangan. Dan kalau ada sedikit-sedikit ilmu yang aku punyai, ya mungkin bisa sedikit kasih solusi. Ya, saya yakin bukan saya satu-satunya yang bisa ya. Pasti ada yang lebih keren dari saya, banyak lebih keren dari saya. Tapi satu hal barangkali dalam keadaan seperti ini Santi ya, bukan pengetahuan dan bukan pengalaman. Kita butuh nyali. Butuh nyali. Nyali menghadapi seseorang itu adalah satu hal. Ya, nyali mengalahkan diri sendiri adalah juga hal yang lain yang lebih berat. Yang saya hadapi kemarin itu bukan Pak Prabowo, diri saya. Diri saya menghadapi diri saya. Ya. Tapi harus saya atasi itu. Maksud saya gini, kan Mas Budiman mengaku juga bahwa ingin berharap ada mempertemukan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Ya itu salah satu bentuknya ya. Saya harapannya itu. Pasti dimulai dari situlah. Kenapa yang memulai inisiatif itu tidak misalnya Mbak Puan langsung Ketua DPP misalnya? Kan beliau ada kalender sendiri, ada kalender institusi sendiri, ada keputusan-keputusan partai. Yang tentu saja itu pasti ada banyak pertimbangan. Kalau saya kan saya kan orang yang pertimbangannya ya yang simple saja kalau saya. Nggak harus ada birokrasi, institusi, enggak lah. Jadi menurut saya ya saya membawa diri saya, yang saya pertimbangkan adalah emosi saya, yang saya pertimbangkan adalah rasionalitas saya, yang saya pertimbangkan adalah sedikit jarak masa depan yang saya bisa lihat dan akan terjadi seperti apa, dan rasa-rasanya biasanya kalau kayak gitu nggak terlalu meleset. Tapi dipersepsikan oleh publik ini kan ini bagian dari manuver dari Mas Budiman, yang mungkin testing the water untuk barangkali kalau ada peluangnya pindah mencari tempat bernaung yang baru. Benarkah begitu? Tidak ya, nggak terpikir itu saya agenda pindah partai. Nggak terpikir. Jadi sama sekali tidak. Itu keliru. Itu clear itu pasti karena saya ber-PD itu sejak kelas 6 SD. Saya ikut kampanye PD itu sejak kelas 6 SD, sejak tahun 82. Jadi keluarga saya juga PNI dulunya, kemudian PDI. Jadi sebagian Golkar sih waktu jadi pegawai negeri. Nggak terpikir. Tidak ditawari oleh Pak Prabowo juga? Oh tidak. Tidak ada tawaran itu. Tidak ada tawaran itu. Beliau tahu betul bahwa ngomongin pindah partai itu terlalu kecil lah untuk agenda yang receh banget lah kalau ngomongin pindah partai. Makanya kita ada pertanyaan dari wartawan, Pak Prabowo. Saya mau jawab, Pak Prabowo yang kemudian berinisiatif menjawab. Nggak ada, dan memang tidak terjadi. Perbicaraan itu nggak terjadi. Jadi
kalau dalam pandangan Mas Budiman sendiri, kalau nanti dipanggil tanggal 15 Agustus gitu, Mas Budiman merasa firm bahwa tidak ada satu pelanggaran aturan yang diterapkan di DPP berarti? Hanya karena menemui Pak Prabowo? Dalam proses saya tidak, tapi tentu saja bagaimana nanti dengan kehormatan melihatnya. Oke. Dalam keyakinan saya tidak, tapi tentu saya nggak tahu, saya tidak melihat apa yang mereka lihat, ya kan? Oke, karena kemarin media sempat bertanya juga ke Mas Ganjar waktu pas melakukan jogging bareng di Bogor. Ditanya responsnya apa ketika Mas Budiman menemui Pak Prabowo dan direspons oleh Mas Ganjar, yaitu haknya Pak Budiman. Gitu. Ya saya pikir Pak Ganjar bukan tipe apa ya, bukan baperan. Ya. Dan di PP juga tidak ada baperan sih. Nggak ada. Dan kalau ada pernyataan Pak Komarudin, menurut saya ya pernyataan dia sebagai ketua Dewan Kehormatan nggak baperan juga. Bu Mega? Bu Mega belum menyatakan apa-apa, Oke. Gitu? Berarti gitu, tidak. Jadi, karena sempat ada yang berpikir bahwa sudah terjadi keretakan di internal partai nih, Mas. Karena indikasinya kan sebelumnya diawali oleh Bang Effendi Simbolon. Lalu kemudian saya tidak ada koordinasi dengan Pak Effendi Simbolon, tidak ada. Juga tidak ada hubungannya dengan Mas Gibran gitu, nggak ada koordinasi. Yuk Mas Gibran sampean terima Pak Prabowo dulu, lalu Bang Effendi terima undang Pak Prabowo dulu, nanti kemudian giliran saya. Nggak ada. Jadi kan sekarang sempat ada rumor bahwa ada gerbong baru yang akan menyeberang ke Gerindra, itu sama sekali tidak. Itu terlalu ngaco ya, Mas, asumsi itu? Asumsi itu hak orang, tapi saya tegaskan berkali-kali juga. Sebenarnya waktu konferensi pers sudah saya tegaskan juga sih, tidak terjadi seperti itu. Pembicaraan itu pun tidak terlintas dalam pikiran saya pun tidak, dan saya yakin tidak terlintas juga di pikiran Pak Prabowo. Dan kemudian sempat viral nih, Mas, video Bang Adian yang memarahi Mas Budiman yang momentumnya terlihat pas setelah Mas Budiman menemui Pak Prabowo. Itu kerjaan buzzer aja itu. Jadi bukan dimarahin karena itu? Oh, itu waktu itu kita debat sekitar 10 tahun yang lalu. Mengenai? Pada waktu Adian belum menjadi anggota DPR, pada waktu itu kita sidang di DPR sampai malam, sampai seharusnya sidang paripurna. Saya lupa isunya apakah kenaikan BBM ataukah keputusan meniadakan pemilihan langsung pilkada. Saya lupa. Zaman SBY waktu itu. Zamannya Pak Presiden SBY itu video itu. Dan kemudian kita ini kalah voting di sidang paripurna. Nah, Adian marah karena saya dianggap kurang bisa melobi. Kurang bisa melobi supaya bagaimana anggota-anggota DPR, sikap PD Perjuangan itu menang. Saya lupa isunya BBM atau soal pilkada. Itu saya lupa. Mas Budiman sudah menjadi bagian anggota parlemen ya? Sudah. Itu waktu sudah DPR. Jadi Adian protes, kenapa kita kalah? Jadi momentumnya bukan karena memarahi dalam konteks gara-gara Mas Budiman sowan ke rumah Prabowo. Itu kerjaan buzzer aja itu. Itu kerjaan buzzer. Saya tahu lah siapa yang memerintahkan, saya tahu. Kita kan dapat informasinya, yang memerintahkan akun ini, tokoh ini supaya disebar. Seolah-olah itu berkaitan. Tapi bagi saya sih, ya itu apa ya, hal-hal receh seperti itu kan lahir dari nggak tahu, orang-orang panik atau dibayar, saya tidak tahu. Itu gak ada hubungannya sama sekali. Dan Adian pernah memberikan klarifikasi itu dulu, pernah. Adian juga pernah memberikan klarifikasi seperti itu. Jadi karena uniknya gini loh, ketika Mas Budiman datang sowan ke rumahnya Pak Prabowo, di akunnya Bang Adian itu menampilkan foto, kalau tidak salah ya, foto anak muda, beberapa anak muda pakai kaos gitu. Ada tulisannya, orang baik tidak menculik. Itu kan berarti refernya ke Pak Prabowo gitu. Maksud saya ini dua sikap yang saling bertentangan gitu loh, Mas. Kalau Adian kan sering juga bikin meme atau pasang dia bicara soal musuh kita bukan orang beragama lain segala macam. Saya kira biasa-biasa aja itu. Saya kira biasa-biasa aja itu. Jadi kedatangan Mas Budiman walaupun mengaku bukan representasi partai, tapi itu bukan menggambarkan cerminan kebijakan PDIP yang mulai melihat Pak Prabowo kayaknya bisa nih kita gandeng. Kalau kebijakan PDI Perjuangan itu Ibu Ketum yang menyampaikannya ya, Megawati, bukan saya. Saya kader biasa, saya anggota biasa. Jadi makanya saya juga
tentu saja saya tersanjung ketika Pak Prabowo dengan timnya lengkap ya. Tapi Mas Budiman nggak berharap diterima langsung Pak Prabowo maksudnya? Oh, memang pada waktu ketemu Pak Prabowo. Oke. Tapi tidak menyangka diterimanya selengkap itu dengan jajaran DPP-nya juga gitu? Iya, saya ya oke, nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi bagaimana Mas Budiman menanggapi foto kebersamaan Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir di acara kemarin di Pindad di Malang yang kemudian dipersepsikan bahwa oh ini kira-kira ke depan gambarannya endorsement-nya dari Pak Jokowi condong ke Pak Prabowo gitu. Karena selama ini kan PDIP saya bahkan nggak punya persepsi ya. Saya harus jujur katakan ya biasa-biasa aja. Banyak foto-foto Pak Prabowo dengan siapapun. Okay. Nggak ada masalah. Nggak ada. Saya nggak perlu ngasih komentar. Saya bingung juga harus komentar apa. Oh, oke. Jadi maksudnya artinya sikapnya kan karena selama ini PDIP tetap kekeh bahwa Pak Jokowi itu akan selalu bersama dengan kebijakan partai, dalam hal ini mendukung Mas Ganjar. Ya, pertama itu kan 2 menterinya Pak Jokowi. Oke. Ya, 2 menterinya Pak Jokowi, 1 BUMN, Menteri BUMN, 1 Menteri Pertahanan, dan ini urusannya PT Pindad, yaitu berkaitan dengan BUMN, which is PT Pindad adalah BUMN. Kemudian ya Pak, udah itu berkaitan dengan pertahanan dan lebih pertahanan. Ya. Tapi Pak Jokowi jarang tuh terlihat di publik sekarang ngajak Mas Ganjar. Itu nggak berarti sesuatu bagi PDIP? Silakan tanya pada Pak Jokowi ya. Silakan tanya pada Pak Jokowi atau tanya pada Pak Sasnek ya. Atau tanya pada ajudan beliau, itu bukan saya. Budiman nggak bisa menjelaskan semua fenomena di dunia ini sama detailnya ya, sama akurat. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan intelijen juga yang bisa menyadap percakapan Pak Jokowi, menyadap percakapan Pak Prabowo. Oke. Budiman sekali lagi, adik-adik milenial Z, Budiman bukan siapa-siapa. Saya hanya kebetulan lahir lebih dulu dari kamu dan sempat mengalami peristiwa-peristiwa dan peristiwa-peristiwa itu pernah menghadapkan kami dengan Pak Prabowo, pernah juga membersamai saya dengan Pak Prabowo, dan kemudian apa yang saya lakukan hanyalah penyimpulan dari peristiwa masa lalu saya dengan Pak Prabowo dan cara kami memandang Indonesia dan memandang dunia itu. Oke, terakhir nih Mas Budiman. Gimana, Santi? Waktu pas ngobrol dengan Pak Prabowo itu beliau sempat ada keyakinan nggak sih bahwa karena sering bersama dengan Pak Jokowi lalu kemudian juga dilihat juga dengan elektabilitas beliau di survei-survei jadi merasa lebih percaya diri bahwa oh 2024 ini akan menjadi tahunnya saya gitu. Oke. Pertama Pak Prabowo, kalau saya ceritakan, beliau tidak pernah bercerita kebersamaannya dia dengan Pak Jokowi jalan-jalannya, tapi cerita tentang pengalaman beliau menjadi Menteri Pertahanan di bawah Pak Jokowi. Oke. Itu 2 hal yang berbeda? Menurut saya 2 hal berbeda ya. Dalam artian gini, dan saya juga nggak tanya juga kenapa Pak Prabowo diajak jalan-jalan oleh Pak Jokowi, karena saya juga nggak kepikiran waktu itu. Tapi beliau cerita aja, saya saling Pak Jokowi seperti ini dan Pak Jokowi punya rencana-rencana besar yang kemudian tidak boleh berhenti saat Pak Jokowi berhenti menjadi presiden. Kita semua punya tanggung jawab bareng untuk meneruskannya. Karena begini Santi, saya ketemu tokoh-tokoh kan bukan dengan Pak Prabowo saja. Dengan Pak Andika saya pernah ketemu, kita ngobrol. Dengan Pak Luhut saya bertemu, kita ngobrol. Dengan tokoh politik sipil saya juga ketemu, kita ngobrol ya. Bedanya nggak disorot media sih Mas? Bedanya nggak disorot media sih? Beda nggak disorot media ya, barangkali karena mungkin Pak Prabowo yang punya nilai beritanya Pak Prabowo bukan saya. Budiman ketemu Pak Luhut, ketemu Pak Andika kan bukan apa-apa ya. Jadi karena ya Pak Prabowo tentu punya nilai berita karena nyatanya memang beliau juga tokoh yang disebutkan akan mencalonkan diri menjadi presiden dengan elektabilitas maupun elektabilitas juga cukup tinggi. Ya, tentu saja itu menarik kalian. Kalian tertariknya di situ. Kalau saya tertariknya urusan-urusan yang beyond itu. Itu ada di situ, tapi itu hanya satu bagian saja. Jadi pembicaraan dengan Pak Prabowo sama sekali tidak ada yang menyangkut keyakinan beliau bahwa di 2024 ini dia percaya diri GR itu enggak lah. Udah buat apa juga? Memang kalau dia kemudian percaya diri ngomong ke saya terus apa hebatnya ngomong ke saya? Nawarin masuk kabinet nanti enggak? Oh enggak, tidak. Tidak juga. Gini, saya adalah orang yang bukan celamitan, bukan tipe orang celamitan saya.
kan tidak minta. Kalau ditawari tidak minta dong. Apa tuh? Kalau ditawari kan enggak juga, enggak ada tawaran juga, enggak ada juga. Oke. Jadi tidak ada tawaran sama sekali. Enggak ada tawaran pindah, enggak ada tawaran kabinet, enggak ada. Tidak. Dan beliau tahu betul kalau ngajak Budiman urusan-urusan gitu, jangan nanti malah Budiman tidak mengapresiasi saya lagi. Kalau mungkin itu justru dengan tidak ngomong kayak gitu, barangkali itu justru adalah cara Pak Prabowo menghargai saya. Jangan ngomong duit sama Budiman, jangan ngomong jabatan sama Budiman, bicara ide. Saya akan dengan senang hati. Oke, baik. Itu dia tadi sobat milenial dan Gen Z. Ide dan nyali, dua itu yang saya hargai dari orang. Oke, dipegang ya Mas Budiman ya. Apa? Kalau misalnya tiba-tiba Pak Prabowo menang 2024 lalu tiba-tiba Mas Budiman ada di kabinet nih. Kenapa tuh? Berarti Mas Budiman tertarik dong atau menerima tawarannya nanti kalau misalnya seandainya Gini, karena kan kamu tanya tadi, ada tawaran nggak? Nggak ada. Ya. Saya minta nggak? Enggak, ya. Dibacakan? Tidak. Oh, oke. Tapi kalau nanti saya melihat faktanya, loh, saya orang politik, Santi. Orang politik itu, saya manusia politik. Saya percaya manusia politik itu 4 syaratnya. Suka ide, memproduksi maupun membaca, mengkonsumsi ide orang lain. Oke. 2, dekat dengan rakyat. 3, senang berorganisasi. Oke. 4, punya kehendak berkuasa. Jadi saya juga punya kehendak berkuasa. Iya. Apa salahnya? Loh, kalau saya terjun politik, kehendak saya jadi kaya raya, itu salah. Iya kan? Saya terjun politik karena saya punya kehendak berkuasa. Tapi itu pun ciri keempat. Tapi harus memenuhi 3 ciri yang awal. Suka ide, dekat dengan rakyat, berorganisasi, baru kehendak berkuasa. Kalau kemudian kehendak berkuasa yang nggak ada, cuma suka ide, cuma dekat dengan rakyat, cuma suka berorganisasi, jadi aktivis saja. Dengan saya masuk PDI, bahkan ketika saya dulu bikin PRD sejak awal, kita ingin berkuasa. Untuk itu kita harus melawan kekuasaan otoriter, berkuasa dengan cara demokratis tentu saja. Iya, betul. Oke, baik. Jadi kalau saya, Budiman mau jabatan, wah nyatanya dia ternyata mau ingin jadi pejabat juga, percuma dalam berjuang untuk demokrasi. Loh, kalau saya terjun politik dan ingin berkuasa itu wajar. Terus kekuasaan hanya untuk orang yang tidak pernah berjuang begitu? Kan ada pernah ngomong, wah Budiman masuk politik ternyata dia hanya ingin kekuasaan, bukan berjuang untuk rakyat. Loh, sejak awal saya bikin PRD dengan teman-teman karena kita ingin berkuasa. Ya kan? Dan kita ngomong bahwa kita ingin berkuasa. Bahwa nggak jadi, itu soal lain ya. Jadi jangan dihakimi karena kami ingin berkuasa. Hakimi kalau saya berkuasa korup. Atau menyalahgunakan kekuasaannya. Menyalahgunakan. Atau saya masuk DPR, masuk jadi menteri atau jadi pejabat apapun hanya untuk nyari kekayaan. Adili saya di situ. Oke. Baik, kalau begitu. Siap, itu tadi. Makasih Santi. Sama-sama Mas Budiman. Makasih. Terima kasih sudah mampir di studio ini. Moga-moga milenial dan Z ikut terlibat dalam pembicaraan ini secara emosional ya. Iya. Karena itu untuk teman-teman sih. Betul. Dan jangan lepas pandangannya dari Mas Budiman karena kita harus memegang nih nagih janjinya dari pembicaraan di hari ini. Tadi saya janji apa sih? Bahwa memperjuangkan ide dan Budiman tidak sekedar mau ditawari bukan ingin mencari jabatan atau kekuasaan. Oh iya, jabatan dan kekuasaan itu harus diletakkan dalam konteks ide. Bukan berarti jabatan dan kekuasaan itu haram. Bukan. Oke. Ya. Oke. Jangan dibalik-balik seolah-olah Budiman tidak ingin kuasa. Saya yang berkuasa. Ya, melalui dengan cara. Kenapa itu saya waktu itu masuk DPR kan? Itu kan berkuasa juga. Oke. Baik. Jadi boleh kalau mau dicermati saya boleh nanti tulis saya. Ya. Di follow tuh akun media sosialnya. Oke, makasih kamu follow. Oke. Sekian episode program Gen Z memilih pada sore ini. Kalian bisa tune in program ini di YouTube atau platform media sosial dan Times yang lainnya. Dan jangan lupa juga berpartisipasi di program Gen Z memilih. Silakan tinggalkan pertanyaan kalian dan karena akan ada hadiah buat kalian berupa uang tunai di setiap akhir bulannya. Saya Santi Dewi dan Mas Budiman pamit. Halo. Sampai jumpa di program Gen Z memilih selanjutnya. Bye. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah.
yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal tanya jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home tanya jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?